Soal nomor 4, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 60 meter per sekon dan sudut elevasinya 60 derajat seperti pada gambar. Kita coba gambar ulang ya, atau kita tebalkan saja di sini nggak masalah. Berarti ini dia punya kecepatan di sini sebesar 60 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya sebesar 60 juga derajat. Pertanyaan pertama, waktu yang dibutuhkan bola untuk mengenai tembok. Berarti untuk mengenai tembok, karena kita punya informasi punya jarak mendatar, maka kita bisa manfaatkan jaraknya, yaitu X sama dengan Vx dikali T. X nya ada 150 akar 3, kita tuliskan. Kemudian ada Vx di sini karena kecepatannya itu pasti sama, maka kita bisa tulis di sini V0 cos alpha dikali T. Kita tulis ulang, V0 nya jadi 60 cos 60 dikali T. 150 akar 3 kita tulis ulang. Cos 60 itu sama dengan setengah ya, dikali T. Nah, kita tinggal hitung saja. 60 dikali setengah itu 30. Maka T nya sama dengan 150 akar 3 dibagi dengan 30. Nah, kita sederhanakan, kita kalikan dengan sekawan ya. 150 dibagi dengan 30 itu sama dengan 5, maka 5 akar 3 itu adalah jawabannya, itu 5 akar 3 sekon. Kemudian kita lanjut ke nomor bagian B, kecepatan benda saat mengenai tembok. Untuk mencari kecepatan benda saat mengenai tembok, kita bisa manfaatkan informasi yang ada. Yang pertama, kita bisa cari dulu nilai Vx-nya ya, biar gampang untuk menghitung berikutnya. Vx itu sama dengan V0x atau V0 dikali dengan cos alpha. V0 nya sama dengan 60, cos alpha itu cos 60, cos 60 itu setengah, maka ini sama dengan 30 meter per sekon ya. Kemudian kita cari V untuk Y nya. Untuk mencari VY nya itu V0Y dikurangi GT. V0 nya kita tulis jadi V0 sin alpha dikurangi GT. V0 nya itu 60, alfanya kita ganti 60, G nya kita ganti dengan 10, T nya kita bisa ganti dengan, karena dia mengenai tembok juga, maka waktu yang dibutuhkan tuh pasti sama, maka kita bisa gunakan waktunya dengan 5 akar 3. Tinggal kita hitung, 60 dikali sin 60 itu setengah akar 3 dikurangi 10 kali 5, 50 akar 3, maka hasilnya 60 kali setengah itu 30 ya, 30 akar 3 dikurangi 50 akar 3, hasilnya adalah negatif 20 akar 3. Hasil di sini menghasilkan tanda negatif, itu memungkinkan bahwa benda tersebut setelah sudah naik dia kembali turun. Bendanya itu sudah naik terus dia turun gitu loh. Jadi makanya hasil di sininya negatif. Maka sebetulnya kalau dari sudut gambarnya itu kurang tepat ya. Gitu. Itu yang menyebabkan dia menghasilkan tanda negatif. Kemudian yang dicari itu kecepatan benda saat mengenai tembok, maka kita bisa cari nilai ini ya, kecepatan totalnya. Maka kita bisa cek pakai rumus Vx pangkat 2 ditambah Vy pangkat 2 diakarkan. Vx nya kita punya 30 pangkat 2 ditambah negatif 20 dipangkatkan 2 juga. 30 pangkat 2 tuh 900 ya, ditambah negatif 20 pangkat 2 itu 400. Oke, maka hasilnya adalah berapa ini? 1300 ya. Oh wait, ada yang salah di sini, bukan 20, hasil dari Y nya itu sama dengan negatif 20 akar 3. Sebentar ya, saya benerin dulu. Tadi
berarti di sini 400 kali 3 1200, nilainya sama dengan 2100. Kalau ditambah akar dari 2100 itu 10 akar 21 meter per sekon. Itu adalah kecepatan yang dibutuhkan oleh benda untuk mencapai tembok. Gitu. Soal berikutnya yang bagian C. Untuk bagian C itu kita cek ketinggian bola saat mengenai tembok. Kita bisa manfaatkan rumus Y sama dengan V0 Y kali T dikurangi setengah GT kuadrat tambah Y0. Nah, bendanya itu dari bawah, maka otomatis Y0 nya pasti 0 ya. V0 Y nya, V0 YT nya kita bisa tulis V0 sin alfa dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Kemudian V0 nya kita ganti jadi 60 dikali sin 60 dikali 5 akar 3 dikurangi setengah dikali berapa ini, 10 dikali T nya berarti 5 akar 3 pangkatkan 2. Tinggal dihitung ya. Tinggal dihitung, nanti di sini 60 dikali setengah akar 3 dikali 5 akar 3 dikurangi 5 dikali 25 kali 3 ini. Sudah. 60 kali setengah 30 kali 5 150 kali 3 berarti 450. Kemudian 5 kali 25 125 dikali 3 375 ya. 375 hasilnya Y nya sama dengan 75 meter.